Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas mawar lagi, yaitu bagaimana merawat bunga mawar yang baru beli, kemudian pemindahan ke pot, kemudian pemilihan media tanam yang tepat untuk tanaman mawar sehingga mawar kalian itu bisa umurnya panjang, kemudian tetap subur, tetap berbunga lebat seperti itu ya teman-teman. Mari kita simak videonya sama-sama. Perlu diketahui kalau mawar itu bunga tahan panas dan tahan hujan ya teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang pemula untuk menanam tanaman hias. Ini saya rekomendasikan bahwa tanaman mawar itu sangat bagus ketika kalian mau nanam. Entah itu musim panas, musim hujan, itu sangat bagus ya. Dan yang paling penting adalah pemilihan media tanam. Pemilihan media tanam yang tepat itu akan mempengaruhi tanaman kalian itu menjadi subur dan tidaknya ya teman-teman. Jadi kalau media tanamnya bagus, otomatis tanaman kalian juga bagus. Tapi jangan salah lagi ya, kalau kita milih media tanam itu disesuaikan dengan tanamannya. Kalau tanamannya kecil, untuk media tanamnya jangan terlalu banyak pupuk atau kompos. Biasanya kalau kita beli tanaman bunga mawar dari penjual bunga, itu biasanya medianya itu banyak sekali sekamnya, bahkan hanya sekam saja, dan untuk tanahnya itu hanya sedikit di bagian akar saja ya teman-teman. Di bagian akar itu kan biasanya waktu setek batang itu hanya tanah biasa. Nah kemudian pemindahan ke polybag, kemudian untuk penyambungan itu baru dikasih sekam. Itulah kenapa kalau kalian baru beli kemudian habis beli tidak segera dipindah ke pot atau tidak segera dipindah ke media tanam yang lain, nanti tanaman mawar kalian itu akan mati. Karena kalau hanya sekam aja seperti ini ya teman-teman, kalau sekam aja seperti ini nanti biasanya kalau tidak disiram sehari 2 sampai 3 kali nanti akan cepat meresap gitu ya. Kalau cepat meresap otomatis kan cepat kering juga. Nah ini akarnya hanya sedikit di bagian akar seperti ini. Jadi saya sarankan kalau kalian beli tanaman mawar itu baru beli dari penjual bunga, entah itu online ataupun dari offline ya, dari penjual bunga, saya sarankan untuk segera memindahkan ke pot atau media tanam yang lebih besar. Nah seperti ini kan media tanamnya hanya sekam aja, jadi kalau disiram nanti cepat kering otomatis. Kalau cepat kering untuk cadangan airnya kan sedikit ya teman-teman. Untuk cadangan air sedikit otomatis tanaman kita cepat sekali layu. Nah untuk media tanam saya hanya menggunakan tanah biasa, dan untuk sekamnya saya campurkan lagi di sini untuk menggemburkan. Ini potnya ukuran 25 ya teman-teman. Untuk pot ukuran 25, tanahnya pakai tanah biasa, jadi nggak ada campurannya apa-apa. Kalau teman-teman beli media jadi juga enggak masalah, nanti sekamnya dicampur aja lagi. Tapi alangkah bagusnya itu pakainya media tanahnya yang lebih banyak ya. Kalau banyak sekamnya otomatis ya seperti tadi, nanti cepat kering untuk tanamannya, kalau nutrisinya jadi kurang. Kenapa saya tidak mencampurkan kompos atau pupuk kandang di sini waktu pemindahan? Karena tanaman yang baru beli dari penjual bunga itu kan masih rentan sekali ya teman-teman. Kalau kita nanti langsung campurkan kompos atau campurkan pupuk kandang, dia akan stres, dia malah tidak kuat. Nah seperti ini biasanya ada yang coklat-coklat seperti itu ya, tapi tidak masalah, nanti dipotong aja. Jadi media tanam yang saya gunakan hanya tanah biasa dan sekam dari bawaan di polybag tadi ya teman-teman. Nah untuk nutrisinya kalian bisa ngasih kulit bawang merah, bawang putih ditaruh di atasnya gitu aja. Jadi jangan langsung dicampur dengan kompos atau pupuk kandang. Kalau dicampur dengan kompos dan pupuk kandang nanti akan tidak kuat ya tanamannya. Kalau sekiranya tanaman kalian sudah umur 1-2 hari layunya sudah hilang, jadi stresnya udah hilang, biasanya kan 1-2 hari layu. Nah nanti setelah 3 hari 4 hari dia udah mulai seger kan. Nah itu udah mulai seger baru bisa dikasih campuran seperti pupuk kandang ataupun kompos ataupun yang lainnya juga boleh ya. Itu sudah bisa ditambahkan pupuk-pupuk yang lain. Tapi kalau masih baru jangan, soalnya nanti kalau dari awal nanti sudah salah, nanti kita selanjutnya nanti juga akan mati tanaman kita, tidak jadi subur tapi malah mati. Sebenarnya untuk mawar sendiri sangat mudah, kalian bisa nanam langsung di tanah juga bisa ya.
dengan syarat tanahnya itu subur, jadi nggak ada istilahnya apa rayap atau ulat tanah, itu nggak ada. Kalau ada ulat tanah itu mudah sekali. Biasanya kan yang diserang itu kan akar ya, kalau yang diserang akar biasanya nanti juga akan mati. Jadi pastikan tanahnya itu bersih dari hewan-hewan seperti itu. Orang-orang di desa itu banyak ya nanam mawar itu hanya ditanam di tanah pekarangan gitu aja udah subur-subur. Jadi nggak dikasih pupuk atau dikasih apa, itu enggak. Itulah sebabnya saya katakan mawar itu sangat mudah. Entah itu mawar yang jenis apapun ya, mawar jenis Holland, mawar jenis mawar Kenji, mawar apa sajalah. Pokoknya kalau kita tanam asalkan ya itu tadi air ya, yang penting air. Untuk mawar sendiri yang penting itu airnya tercukupi, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Kalau penyiraman kurang, otomatis tanaman kita mudah layu. Biasanya menyebabkan dari kuncup-kuncup bunga yang mau mekar, kemudian belum sampai mekar sudah coklat-coklat, sudah tidak jadi mekar, itu biasanya diawali dengan tanaman kita yang kekurangan air, layu gitu ya. Kemudian dia tidak jadi mekar, malah istilahnya gugur sebelum berkembang. Kemudian kebutuhan dari sinar matahari juga sangat penting. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau nanam mawar itu harus kena sinar matahari. Jadi setelah dipindah ke pot yang lebih besar tadi, kemudian kita tempatkan di tempat yang kena sinar matahari ya teman-teman. Langsung kena sinar matahari tidak masalah. Meskipun nanti 1 hari 2 hari layu, tapi hari keempat dia pasti hidup. Untuk akarnya kan tetap lembab ya teman-teman, jadi pastikan jangan sampai kering untuk media tanamnya. Untuk pemupukan bisa dilakukan setelah tanaman kita seger ya teman-teman. Setelah tanaman kita udah tidak layu lagi, udah tidak stres lagi, bisa dikasih pupuk. Bisa dikasih pupuk dari bahan-bahan alami biar lebih menyehatkan. Jadi tidak perlu kita beli-beli, itu tidak perlu ya. Bahan-bahan alami dari dapur kan banyak. Kemarin video saya sebelumnya ini sudah saya share juga, kalian bisa langsung tonton videonya. Kalian bisa juga langsung mempraktekkan dan kalian akan lihat sendiri hasilnya ya teman-teman. Sangat bagus sekali untuk tanaman hias. Ayo sahabatku, tunggu apa lagi? Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.